kita hari ini adalah membuat poni. Ya, kalau guntingan itu kan ini pola bob. Bob tentunya ada beberapa customer yang menginginkan ada poni. Poni itu kan sekarang banyak ya. Ada yang poni ke depan semua, ada poni yang miring, ada poni yang panjang yang ala ke Korea-Koreaan, ada poni yang memang langsung nyambung dengan layernya masih dalam kategori poni. Oke, teman-teman, membuat poni itu kita harus tahu dulu bagaimana cara kita melakukan desain membuat poni. Ya, kalau kita membuat poni, kita lihat dulu batas paling ujung dari matanya. Kita taruh ke crown berbentuk oval, ketemunya di titik crown. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke, teman-teman, materi kita siang ini atau hari ini kita akan membuat poni miring. Poni miring itu kalau dari dia belahannya ke kiri, berarti panjangnya ke kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau dia panjangnya arahnya ke kanan, berarti bagian kirinya lebih pendek daripada bagian kiri. Oke, nah tentunya bagaimana cara kita membuat pola dan mengguntingnya. Ada yang sudah tahu teman-teman? Belum? Oke, baiklah, sebelum kita menggunting, kita harus bikin desain dulu. Kalau di dalam mannequin ini, Bapak sudah membuat cara mendesainnya. Ya, kita bagi kepala menjadi 3 bagian. Kalau poni kita bicara pada rambut depan bagian tengah. Betul ya? Nah, biasanya berapa jarak sih bikin poni, Pak? Dari batas tumbuhnya rambut sampai ke atasnya, sampai ke crown. Nah, ukuran normalnya besar diameter kepala kita itu biasanya 4 jari. Atau kalau 4 jari bisa dikategorikan 4 cm ya. Itu sudutnya. Dan letak sudutnya itu kita serahkan kepada customer kita. Karena kalau poni itu bagaimana customer, bukan bagaimana kita. Nah, kalau dia memang udah nyaman di sebelah sini, ya kita arahkan, kita minta patokan kepada mereka. Kita kasih jaraknya 4 cm, kita bikin sudut sampai ke batas alisnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Oke, kemudian seperti ini, seperti gambar di sini teman-teman. Nah, kalau kita jaraknya belahannya ini, nah ini adalah 4 jari atau 4 cm. Ya, ini kita ambil sudutnya. Sudut ini itu harus panjangnya sampai ke batas ujung alisnya. Materi kita hari ini adalah poni samping atau lempar ya. Oke. Kemudian cara menariknya kita kemana? Ke arah yang berlawanan. Misalnya kalau dia mau panjangnya ke kanan, berarti kita tariknya ke kiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian setelah polanya dibuat, baru kita bikin layernya. Ya, ada poni yang bikin di layer, ada bikin tidak di layer juga ada. Kalau dia pengen bawahnya kelihatan tipis-tipis, berarti harus kita layer. Oke, mungkin untuk lebih singkatnya kita memakai alat peraga model. Mbak bisa ke depan. Oke, kita pakai tip terlebih dahulu. Ya, customer kita ini pengen rambutnya panjangnya ke samping sini. Ya, kita ambil 4 jarinya, kita letakkan di sini, kita sambungin ke alisnya, ujung alisnya. Oke, kita rapikan ini karena kita tidak akan menggunting rambut yang tidak harusnya kita gunting. Oke, teman-teman. Nah, bagaimanakah cara menariknya sehingga jatuhnya rambut customer kita ini menjadi miring ke samping, tapi bentuknya proporsional. Yang pertama kita kasih line cutnya. Oke, kita tarik ke arah yang berlawanan, panjangnya disesuaikan dengan keinginan customernya. Kita buang dengan point cut. Oke. Kita ambil lagi by stepnya biar hasilnya lebih sharp, lebih halus. Oke, teman-teman, ini kita sudah dapatkan hasil poni samping
Yang dia semakin ke samping dia akan semakin memanjang. Nah, ini belum di layer. Nah, kalau melayernya, teman-teman kita ambil bagian pinggirnya, kita ambil titik sentral guntingannya dulu. Nah, ini titik guntingannya, kita sambung ke sampingnya dengan cara seperti jari-jari, setengah jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, dengan titiknya tetap di sini. Ya, jadi kalau kita aplikasikan ke model, titiknya ada di sini. Di sini yang tidak boleh pindah. Jadi misalnya yang kedua, ambil. Nah, kita ambil patokan titikannya, pakai yang sebelah sini. Oke, yang paling pendek itu batas yang tidak boleh kita gunting lagi. Oke. Oke. Mulai kelihatan? Ada perbedaannya antara tebal dan tipis? Ada. Oke. Teman-teman ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Ambil aja ya. Patokannya ambil ke atas. Nah, bagian sudah digunting dengan yang belum digunting disambungkan. Jadi kita membuang yang Oke. Tangan buat Mbak Ade. Oke, Mbak Ade bisa melakukannya dengan sangat baik. Oke, kita lihat ya, bagian ujungnya tipisnya rata. Jadi tidak kelihatan tebal dan tipis. Ya, kelebihan dari sistem layer, sistem cara penipisan seperti ini, dia akan mendapatkan hasil yang rata. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan hasil poni. Ini poni yang kita inginkan adalah poni yang empar, melengkung, semakin kesini semakin kelihatan natural dan shock. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya sampai di sini? Ada Kak? Oke, Mbak Deti. Kalau misalnya buat poni, perlu dicuci semua nggak rambutnya atau nggak usah? Oke, kalau ada customer yang cuma datang, mereka mau cuma merapikan poninya saja, tidak salah kan kalau kita menganalisa rambutnya, kemudian kita rapikan dulu, kemudian kita tawarkan pencucian rambut, baru kita gunting poninya. Sebenarnya mencuci rambut itu kan dalam rangka satu, menjaga supaya kondisi kepalanya juga bersih, kita yang melakukan pengguntingan juga lebih nyaman. Tapi kalau tidak mau dicuci juga tidak apa-apa. Oke, ada lagi? Nggak ada Kak. Oke, pembelajaran hari ini tentang cara menggunting poni sudah kita lakukan. Evaluasinya adalah bahwa menggunting poni itu satu yang harus kita lakukan sesuai dengan keinginan customernya. Kedua, harus dengan bentuk guntingannya juga secara menyeluruh, ya. Ketiga, mungkin bentuk wajahnya, ya teman-teman. Kemudian untuk tugas besok hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk tugas besok teman-teman untuk bisa mendesain di dalam buku tugas kita itu ada bentuk kepala, bentuk wajah. Nah, kita akan mendesain poni yang sesuai untuk wajah bulat, lonjong atau kotak itu seperti apa. Ya, teman-teman harus bikin desainnya. Besok kita akan lakukan praktek. Bagaimana kalau mukanya bulat, oval, fir, segi 4 atau segitiga. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.